Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku, alhamdulillah wa syukurillah, hari ini saya sedang berada di kawasan kantor pemerintahan Provinsi Banten ya. Setelah tadi kita mengikuti satu pertemuan fokus group discussion ya mengenai kondisi kesehatan yang ada di Provinsi Banten ya. Dan sekaligus meluangkan waktu ya, sehabis sholat duhur ya, saya mencoba untuk membuat podcast ya. Kalau sebelumnya kita ingin mengupas tuntas tentang mandi ya, ada tambahan tentang pemahaman kita ya. Jadi hari ini yang akan kita sampaikan adalah tentang proses atau hasil, mana yang lebih penting. Saudara-saudaraku, hari-hari ini kita begitu banyak menyaksikan ya dalam berbagai kehidupan ya. Hari-hari ini begitu banyak orang terus mengejar target, terus mengejar hasil, tapi sepertinya proses sedikit abai ya. Dan etika moral kadang-kadang tidak lagi diperhatikan ya. Bahkan mungkin ya hanya sedikit saja pedoman yang dipakai adalah dalam koridor hukum ya, sehingga banyak aturan-aturan hukum yang kemudian dibuat ya hanya sekedar untuk melegitimasi ya berbagai peraturan ya. Tentu aturan-aturan itu pun diubah dengan melanggar berbagai etika ya. Nah, kembali lagi kepada tadi ya, apakah kita tidak boleh memiliki target? Tentu saja boleh gitu ya. Tetapi jangan lupa juga dengan prosesnya ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 59 berfirman, yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy, dialah yang maha pengasih, maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui, atau Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mencoba mencermati ayat tadi ya, Quran surat Al-Furqan ayat 59 sangat jelas ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang ketika menciptakan alam ini, menciptakan langit dan bumi ini, itu pun bertahap, artinya berproses. Kurang apa lagi maha kuasanya Allah untuk bisa menciptakan dengan hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala sendiri mengajarkan kepada kita manusia untuk selalu mengikuti apa yang disebut sebagai proses, step by step, tahap demi tahap ya, bukan bim salah bim abrakadabra. Nah, ini dalam konteks cerita anak-anak dulu ya. Demikian juga di surat Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim.
Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Sama dengan Quran surat Al-Furqan ya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 menyatakan betapa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengajarkan bahwa segala sesuatu itu harus berproses. Allah Maha Kuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Allah tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah untuk menciptakan segala sesuatu. Tetapi selalu diajarkan bahwa segala sesuatu itu melalui sebuah proses. Nikmati setiap proses yang ada, karena mereka yang dapat menikmati proses akan lebih menghargai sebuah hasil. Jadi dari dua ayat tadi mengisyaratkan betapa pentingnya kita menghargai proses, dan tentu dalam hidup kita memang harus punya target-target tertentu ya. Tetapi janganlah target-target tadi itu menjadikan kita gelap mata untuk melakukan segala macam cara, bahkan cara-cara yang tidak diperkenankan, cara-cara yang melanggar etika, cara-cara yang sangat melukai perasaan orang lain dan melukai kaidah-kaidah yang ada. Nah, yang terakhir tentang bagian ini, kenapa kemudian kita ini lebih memilih proses daripada hasil, mendahulukan proses daripada hasil, karena ada 4 hal yang menjadikan itu kita jadikan pedoman. Yang pertama, bahwa proses ini adalah inti dari hasil. Jadi lebih banyaklah menikmati proses daripada hasil akhirnya. Proses adalah inti dari hasil. Tanpa ada proses tentu saja seseorang tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Maka dari itu peran proses sangat penting ya. Peran proses sangat lebih mendapatkan daripada hasil yang didapatkan ya. Proses itu terdiri dari langkah awal dan seterusnya. Kemudian yang kedua ya, kenapa kita lebih mengutamakan proses, karena dari proses juga kita dapat belajar tentang sebuah kegagalan ya. Hidup ini tidak selalu mulus dengan terus kita mencapai keberhasilan. Kadang-kadang keberhasilan itu justru harus selalu melalui dengan kegagalan. Ada pepatah mengatakan kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Kemudian yang ketiga, kenapa kita lebih mementingkan proses daripada hasil, karena proses dapat melatih mental seseorang. Betapa banyak hari-hari ini remaja kita, pemuda kita yang bermental instan, bermental cengeng ya, sehingga karena apa? Karena mengabaikan proses, bahkan tidak bisa menikmati sebuah proses dengan baik. Dan yang terakhir ya, kenapa kita lebih mendahulukan proses daripada hasil, karena orang yang paham akan proses akan lebih menghargai hasil akhirnya. Meskipun banyak hal yang dilalui untuk mendapatkan sebuah hasil, tetapi ada saatnya kita bisa belajar bahwa terkadang hasil yang didapatkan tidak sebanding dengan proses yang dilakukan. Jadi, bagaimana? Lebih penting hasil atau proses? Hasil akhir itu penting, tapi proses jauh lebih penting. Demikian yang bisa kita sampaikan ya. Jadi marilah kita selalu berproses untuk mendapatkan target-target kita,
dengan proses-proses yang sesuai dengan kaidah moral, kaidah etika, kaidah hukum, dan semuanya, sehingga ketika kita mendapatkan hasil, kita tidak malu, kita tidak menjadi bahan ejekan, dan kita ada kebanggaan karena hasil yang kita capai merupakan hasil yang betul-betul hasil dari sebuah proses panjang dan berliku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual.